tahun 2002 ini Facebook, Instagram, atau TikTok menjadi pemenang ke depannya. Mari simak. Jadi di sini saya akan menyampaikan data-data sesuai riset yang bersumber dari Social Insider. Mereka telah melakukan riset yang dimana studinya tentang sosial media industri benchmark di tahun 2002 ini. Nah, langsung saja di sini mereka membandingkan data-data platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, bahkan Twitter. Nah, di sini dari table of contentnya untuk penjelasannya, yaitu pertama akan menjelaskan industri to industri sosial media benchmark, diikuti by kategori, lalu kesimpulan rata-rata engagement insight dari hasil benchmark tersebut. Nah, kita lihat seperti yang ditunjukkan data. Nanti lihat datanya ya, bahwa TikTok berhasil mencatat rata-rata keterlibatan engagementnya sebesar 5,96%, jauh di atas setiap platform lainnya ya. Lalu di situ juga ada bagaimana cara menghitung tingkat keterlibatan TikTok, bisa kita lakukan sendiri. Lalu sedangkan untuk platform di tahun 2021, bahwa engagement Facebook mencatat hanya sebesar 0,13%, lalu diikuti Twitter 0,05%, setelah itu Instagram mencatat 0,83% ya. Kita lihat dari data ini, kita lihat ada yang warna orange yaitu TikTok, lalu diikuti biru atau hitam di situ Instagram, lalu biru muda Facebook, lalu Twitter biru. Nah, setelah itu kita lihat data social media engagement rate by followers ya. Kita bisa lihat pada tahun 2020 TikTok mencatat 5,11%, lalu tahun 2021 kemarin dia mencatat 5,96%. Jika kita bandingkan dengan sosial media yang kita selalu gunakan sehari-hari seperti Facebook, Instagram, lalu Twitter, justru jauh, dan TikTok menjadi engagement paling banyak oleh kalangan milenial ya tentunya. Ini berarti bahwa merek yang statistiknya berada di bawah skor ini perlu melakukan lebih banyak upaya dalam strategi media sosial, karena kita tahu seperti Instagram awalnya hanya di feed, hanya sebatas foto, lalu sosial media interaksi sosial lebih ke Facebook ya, kita zaman dulu menggunakannya, dan Instagram juga lalu substitusi ada Reels dan lain sebagainya. Kita lihat TikTok sendiri bahwa mereka melakukan strategi berfokus kepada visualisasi video ya. Makanya ternyata dibuktikan dari data riset ini, para pengguna TikTok lebih nyaman ya dibandingkan, meskipun selalu digunakan seperti Instagram dan Facebook dan sebagainya. Kita lanjut. Banyak sekali perubahan dapat mempengaruhi fluktuasi dari hal tersebut. Dalam kasus ini, faktor sosial dan ekonomi yang berbeda adalah yang paling berdampak. Namun penurunan keterlibatan untuk di Facebook, Instagram ini pasti memiliki satu alasan lagi di baliknya. Fakta bahwa pengguna telah mengalihkan mereka ke platform media sosial yang lebih baru seperti TikTok ya, secara otomatis mempengaruhi keterlibatan di jejaring sosial lainnya, menyebabkan penurunan yang signifikan. Lalu Facebook and Instagram face significant drop in organic engagement, bahwa para pemasar mengakui melakukan ads di Facebook yang organiknya tuh hampir mati. Kita tidak tahu ya berapa tahun lagi ke depan, apakah dari Facebook, Twitter, atau dari yang sekarang kita sebut Meta ya, Meta Group, mereka tidak melakukan inovasi, maka TikTok akan jauh lari di atasnya. Nah, ini berarti bahwa merek yang bertarik untuk berinvestasi struknya di ads di masa depan berhati-hati, karena berpikir dan menganalisis secara lebih rinci kemungkinan eksperimen dengan beberapa konten di TikTok. Tentunya TikTok yang dulunya kita tanda kutip alay dan sebagainya, ternyata hari ini TikTok menunjukkan bahwa dia bisa bersaing dengan pendahulu-pendahulunya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kita lihat data itu, industri paling menarik di setiap platform ya, bahwa untuk industri travel
yaitu Instagram. Instagram sangat cocok untuk kita sebagai yang bergerak di bisnis tersebut untuk melakukan engagement atau ads, khususnya di Instagram. Kita lihat datanya bahwa Travel menghasilkan data engagement 0,83%, hampir diikuti industri-industri yang lainnya. Oleh karena itu, Instagram diminati sekali oleh para konsumen untuk mencari informasi dan para pengusaha travel untuk saling bertukar informasi ya. Lalu ternyata ini menarik nih, Twitter memiliki engagement rate untuk bidang industri perhiasan. Tanpa disadari, Twitter memimpin dari industri-industri lainnya untuk platform, khususnya bahwa Twitter sangat banyak digunakan untuk engagement dari industri-industri perhiasan. Nah, lalu untuk TikTok ternyata yang paling dominan yaitu untuk industri FMCG food, atau kita sering bilang F&B, makanan dan minuman. Ternyata di TikTok sangat mendominasi untuk industri ini. Jadi untuk teman-teman semua yang bergerak di bisnis makanan minuman ini, TikTok sangat tepat untuk melakukan engagement dan bidik para konsumen lebih banyak lagi. Lalu kita Facebook juga sama, dia menghasilkan 0,3% untuk all industri ya angkanya. Kita lihat bahwa di Facebook juga sangat masih menarik untuk sektor industri, dan di industri dari FMCG food atau F&B ya. Ini bisa kita lakukan komparasi nantinya untuk ads tersendiri antara Facebook dan TikTok, mana yang lebih cuan ya. Nah, untuk Instagram Content Diversity kita lihat di situ ada arts and craft atau seni dan kerajinan ya, lalu otomotif, kecantikan, beverage, fashion dan sebagainya. Bahwa mereka lebih suka berbentuk foto ya, lalu diikuti oleh carousel, lalu video. Nah, seperti yang diungkapkan oleh studi keterlibatan Instagram dari hasil riset si Social Insider ini, dilihat dari sudut lain, ketidaksesuaian antara preferensi pengguna dan ketidakmampuan merek untuk menyesuaikan strategi konten mereka menyebabkan penurunan keterlibatan di Instagram. Nah, kita ini harus perbaiki bahwa dari visualisasi produk itu paling menentukan untuk konsumen tertarik, minimal dia menyukai lalu dia membeli ya, dan nantinya dia bisa loyal menjadi konsumen tetap kita dan menyebarkan ke keluarga, teman, kerabat dan lain sebagainya. Nah, ini untuk Facebook kita bisa lihat rata-rata mereka lewat foto untuk rata-rata per postnya ya, untuk engagementnya. Setelah itu Twitter video, status, foto, link, GIF. Nah, untuk lebih memahami bagaimana masing-masing industri berperilaku di Instagram, Facebook, dan Twitter, TikTok, mari kita uraikan statistiknya mereka. Kita bisa lihat ya dari tabel tersebut. Nah, sekarang by kategori. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan semua per kategori ya, tapi hanya industri-industri yang familiar saja ya. Nah, untuk industri art dan kreatif, kita bisa lihat sendiri untuk engagement rata-rata menghasilkan angka 4,54%. Kita bisa lihat bahwa untuk TikTok ada grafik yang fluktuatif berwarna orange, lalu Instagram yang hitam, Facebook biru muda, dan Twitter biru tua. Kita bisa lihat TikTok menjadi pemimpin di sini, bahwa rata-rata dari industri khususnya di art and craft, untuk teman-teman semua atau kita yang bergerak di bidang ini, kita fokus di TikTok. Kita ads di sana, pasang iklan semaksimal mungkin, lalu maksimalkan bahwa memang generasi ini sekarang kita tahu bonus demografi oleh Gen Z, Y, bahkan Alpha, mereka sudah mengenal TikTok ya. Kita lihat ini untuk industri otomotif, TikTok berhasil. Untuk otomotif tersendiri TikTok jauh lebih diminati dalam engagement rate atau rata-rata untuk saling berinteraksi dengan calon konsumennya, bahkan konsumennya langsung. Nah, meskipun merek di industri otomotif masih menghadapi lonjakan signifikan dalam rata-rata tingkat kedepan TikTok pada tahun 2021, mereka tampaknya telah menemukan strategi yang sukses.
Nah, posting sosial dari market otomotif mengandalkan keterlibatan mereka dibandingkan dengan tahun 2020. Lalu kita bisa lihat bahwa untuk saat ini memiliki keterlibatan TikTok rata-rata 2,07%. Bahwa kita menyadari hampir seluruh industri, khususnya saat ini TikTok platform yang paling terbaik untuk kita marketing, ads, dan lain sebagainya. Kita lihat kecantikan TikTok memimpin di atasnya, bahwa Facebook, Instagram, Twitter sangat jauh di bawah. Ini untuk price engagement. Instagram memang di bawahnya TikTok, tapi dominasi engagement ini bahwa untuk price sangat tinggi. Angkanya mencapai 12,79%. Nah, beralih ke platform sosial yang terakhir yang sisa, yaitu pasti mereka hanya Instagram, lalu Facebook, mungkin Twitter sangat jarang ya untuk kita engagement, apalagi dalam berbisnis ya. Kita lihat passion juga sama. Tahun 2021 tuh mereka semakin naik. Nah, dalam data ini kita bisa simpulkan bahwa kita harus belajar ya. Kita harus maksimalkan dengan bahwa teknologi yang semakin canggih ini, seluruh informasi sangat mudah didapatkan. Bagaimana cara pasang iklan di TikTok, Instagram, Facebook. Nah, logikanya gini. Kalau misalkan kita bisa tahu ketika kita nge-download di Play Store atau App Store, kita tahu nih berapa orang yang mendownload. Nah, anggap saja ada yang mendownload TikTok tuh 2000 orang ya, katakan ini hal kecilnya. Masa sih dari 2000 orang itu gak ada yang beli? Mungkin 25, masa? Nah, jadi kita harus siap-siap bahwa di teknologi semakin canggih ini kita harus siap dan berani. Jangan sampai kita menyerap informasi dan hanya sebagai penikmat konten. Yuk mari kita berkonten sama-sama, jangan pernah takut salah, apalagi gagal. Kita mulai bismillah. Kita yakin, percaya, orang lain juga bisa, kenapa kita enggak? Seperti itu ya. Ya, ini untuk FMCG kita lihat. Untuk minuman FMCG ini angkanya 15,82%. Kita lihat bahwa makanan yang sehari-hari kita konsumsi dan lain sebagainya, informasi barang gadget ini paling menarik di TikTok. Nah, kita sudah tahu. Ayo kita sama-sama sukses bersama manfaatkan platform ini. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, mulai. Untuk travel, kita bisa lihat sendiri home living, ada perhiasan, jewelry, magazine atau majalah dan jurnal. Lalu untuk media host, NGO. Nah, sini saya akan langsung kesimpulan dari hasil riset benchmark sosial media pada tahun 2002 ini. Poin pertama, TikTok adalah platform media sosial paling menarik saat ini, memiliki tingkat keterlibatan rata-rata 5,96%. Poin keduanya, FMCG Food adalah industri paling menarik di TikTok, memiliki tingkat keterlibatan rata-rata sebesar 15,82%. Untuk poin ketiganya, pada tahun 2021 rata-rata tingkat keterlibatan TikTok meningkat 14,26%. Poin keempat, dibandingkan dengan tahun 2020, Facebook dan Instagram mengalami penurunan engagement yang signifikan. Bahwa membuktikan hasil benchmark ini, TikTok lah paling mendominasi untuk platform yang paling menarik dalam khususnya bisnis industri FMCG. Nah, untuk poin kelima, di Instagram dan Facebook sebagian besar merek atau brand masih memiliki strategi konten yang berfokus kepada gambar. Nah, jadi untuk kita yang selain bermain di Instagram dan Facebook, kita hanya berfokus pada gambar sebatas itu. Jadi tidak mungkin ada edukasi di situ, tapi interaksi. Lebih suka seperti konten-konten di TikTok karena tidak bosan ya, dan sangat kreatif. Tentunya di situ diuji kita sebagai khususnya pelaku bisnis, diuji untuk terus berinovasi dalam konten-konten tersebut. Nah, untuk poin 6-nya, industri yang paling menarik di Instagram sekarang adalah industri perjalanan atau travel dengan tingkat keterlibatan rata-rata sebesar
1,41%. Jadi bahwa untuk industri travel, Instagram masih bisa untuk sebagai tempat untuk engage atau mencari konsumen-konsumen baru karena berfokus pada gambar dan bisa sekarang ada reels. Nah, ini salah satu faktor. Nah, untuk nomor 7 bahwa paling menarik Twitter itu tersendiri, mereka lebih dominan di antara platform yang lainnya bahkan TikTok untuk bisnis perhiasan. Nah, makanya itu balik lagi ke kita ingin bermain di industri mana, dan data ini bisa menunjukkan platform mana yang akan kita gunakan dengan bidang bisnis yang akan kita jalankan. Dan terakhir poin 8 nih, industri perhiasan menarik ya, menarik. Jadi kita harus percaya diri, data ini cukup simpel saja. Teman-teman semua, bahwa kita ingin menjualan di fashion misalkan banyak ya, terus di makanan, coba kita maksimalkan TikTok itu. Bukan berarti tidak boleh membuat Instagram, buat Instagram page dan sebagainya, tapi untuk advertising kita coba maksimalkan di TikTok. Nah, untuk nanti digital marketing sendiri akan saya coba share konten-kontennya, dan di follow Instagram berani.buatbisnis, atau info-info yang lainnya bisa melalui email berani.buatbisnis@gmail.com. Nah, mohon maaf masih banyak kekurangan dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah malu-malu. Bismillah, mulai dari sekarang. Terima kasih. See you.